Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai diagram alir proses pembuatan asam klorida. Nah, diagram alir proses yang akan kita bahas yaitu mengenai salt sulfuric acid proses dan direct synthetic hydrogen and chlorine proses. Bersama Pak Yoga. Berikut adalah diagram alir proses salt sulfuric acid. Proses diawali di mana natrium klorida atau garam dapur dan juga asam sulfat dimasukkan ke dalam reaktor. Reaktor kemudian dipanaskan menggunakan bahan bakar. Di dalam reaktor terjadi reaksi pada suhu 50 derajat Celcius, yaitu NaCl bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan natrium bisulfat dan juga HCl dalam bentuk gas. Natrium bisulfat ini kemudian direaksikan lagi dengan natrium klorida menghasilkan natrium, sulfat, dan juga gas HCl. Natrium sulfat kemudian dikeluarkan dari reaktor dan ditampung, sedangkan gas HCl kemudian dikirimkan menuju ke menara pendingin untuk didinginkan. Dari menara pendingin, gas HCl kemudian dialirkan menuju ke absorber. Dengan bantuan air atau H2O, HCl dijerap atau diabsorpsi. Proses absorpsi ini menghasilkan HCl dengan konsentrasi antara 35 hingga 40% yang kemudian ditampung ke dalam tangki penampungan. Gas HCl yang tidak terabsorpsi atau sisa gas HCl kemudian dimasukkan kembali ke dalam menara pendingin. Dari menara pendingin dihasilkan gas buang dan juga gas HCl yang kemudian dialirkan menuju ke absorber untuk diabsorpsi menggunakan air kembali. Dan kemudian dari proses absorpsi itu dihasilkan HCl 35-40% dan dialirkan menuju ke tangki penampungan. Oke, itu diagram alir proses salt sulfuric acid. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram alir proses direct synthetic hydrogen and chlorine. Dari diagram alir ini, proses diawali di mana gas hidrogen dan juga gas klorida atau gas klorin dipompa menggunakan centrifugal fan menuju ke heat exchanger, di mana suhunya diturunkan dan kemudian dialirkan ke dalam reaktor. Di dalam reaktor, reaksi berlangsung pada suhu 140 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Reaksi H2 dan klorida menghasilkan HCl dalam bentuk gas. HCl dalam bentuk gas ini kemudian dimasukkan ke dalam heat exchanger dan dipompakan menggunakan centrifugal pump menuju ke absorber. Di absorber ini, gas HCl akan diabsorpsi dengan air yang sebelumnya dipompa oleh centrifugal pump, suhunya diturunkan. Nah, jadi di sini asam klorida dalam bentuk gas ini diabsorpsi menggunakan air. Dihasilkan asam klorida dengan konsentrasi 38% dan dialirkan menuju ke storage atau tangki. Nah, dari absorber masih ada sisa gas HCl yang belum terabsorpsi. Dialirkan atau dipompa menggunakan centrifugal fan menuju ke tile tower. Prinsipnya sama dengan absorber, di mana gas HCl akan diabsorpsi menggunakan air yang dipompakan masuk menggunakan centrifugal pump yang suhunya diturunkan. Jadi HCl nanti di tile tower sama dengan di absorber, dijerap menggunakan air. Setelah dijerap menggunakan air, dari proses ini didapatkan HCl dengan konsentrasi 38% dan kemudian dialirkan menuju ke storage. Sekian penjelasan dari Pak Yoga mengenai diagram alir salt sulfuric acid dan direct synthetic hydrogen and chlorine. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.